Roy Suryo ditegur Ustadz. Semoga dah habis ini sadar kembali ke jalan yang benar. Mengenai kan kita tahu bersama orang-orang ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang terus nyinyir fitnah ke Pak Jokowi. Tidak percaya Pak Jokowi memiliki ijazah yang asli. Tidak percaya Pak Jokowi menyelesaikan studinya. Bahkan tidak percaya kalau Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Aduh, gimana teman-teman? Ini dia videonya. Pak Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo yang kita pegang, apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025? Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Nah, aduh, gimana nih teman-teman? Gimana? Dan seperti yang kita tahu kan, ini pihak Roy Suryo, kawan-kawannya, mempermasalahkan lagi soal koran yang terbit tahun 85 tersebut. Mereka banyak memperdebatkan soal koran tersebut. Masih saja banyak sekali ngelesnya orang-orang ini. Yang awalnya kan mereka menuding Pak Jokowi tidak pernah kuliah. Kemudian ada bukti, ada koran, ada dokumen-dokumen yang menunjukkan kalau Pak Jokowi pernah kuliah. Kemudian diklarifikasi sama UGM lah. Kalau Pak Jokowi pernah kuliah di sana dan berhasil menyelesaikan studinya, mendapatkan gelar S1 Insinyur secara sah. Tapi begitu terus, mereka juga tidak percaya. Sampai-sampai tuh menguji itu ijazah, entah ijazah siapa. Yang penting ijazah Pak Jokowi yang asli masih dipegang sama beliau. Tapi entah mereka ini sok-sokan melakukan uji berdasarkan pengetahuan mereka ya, dengan cara-cara mereka, dan menyimpulkan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian Barreskrim kan sudah melakukan penelitian uji lab 4 dan menyampaikan ijazah Pak Jokowi itu identik. Tapi lagi-lagi Roy Suryo kawan-kawan tidak percaya. Dan ini Pak Ustadz memberikan teguran. Mana yang kita percayai? Media online tahun 2025 atau media cetak tahun 85 yang menyatakan ada mahasiswa-mahasiswa UGM tahun tersebut ada nama Jokowi dan ada foto Pak Jokowi. Atau media online sekarang yang menyebutkan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tentu kita percaya yang cetakan tahun terdahulu itu. Roy Suryo, Dokter Pipa, Egi Jusujana, terus Rismon, dan kawan-kawan. Selamat ya, naik kelas. Yang tadinya penyelidikan, sekarang naik kelas, naik level menjadi penyidikan. Waduh, sakit. Bentar lagi nanti seyakin-yakinnya saya kau menjadi tersangka. Dan seterusnya masuk bui. Alias lo di penjara. Ada. Seperti yang kita ketahui teman-teman kan, atas laporan Pak Jokowi di Polda Metro Jaya tersebut, kini statusnya telah dinaikkan oleh polisi yang awalnya penyelidikan masuk ke tahap penyidikan. Artinya naik kelas, dan sebentar lagi tentunya Pak Polisi akan mengumumkan siapa-siapa saja orang-orang
yang jadi tersangka tersebut. Mereka-mereka ini, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tiva, udah nggak bisa lari dari kenyataan pahit ini. Orang yang dilaporkan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Justru terlapornya makin banyak lah. Kami mendapat pesan dari laporan itu. Oh, ini saudara Jokowi mau perang bukan semesta. Kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya, ada lagi nama sampai Abraham sama pun. Makin panik kan, akhirnya panik juga. Kewalahan. Kan memang kemarin-kemarin yang dilaporkan Pak Jokowi itu cuma 4 orang. Tetapi sekarang kabar-kabarnya teman-teman ada 12 orang calon-calon tersangka tuh. Ada nama Abraham Samad, mantan ketua KPK. Ada seperti prediksi penasehat Kapolri ini. Sesuai. Kalau dia mengatakan, beliau ini mengatakan, di polemik ijazah Pak Jokowi, nantinya akan banyak nama-nama yang jadi tersangka. Orang-orang yang jadi tersangka. Aduh. Orang-orang yang selama ini nyerang Pak Jokowi, fitnah Pak Jokowi, siap-siap saja. Kalau kalian tidak bisa membuktikan tudingan-tudingan, apapun ocehan kalian itu selama ini, maka konsekuensinya adalah masuk penjara. Nggak ada ampun tentunya. Jadi belum ada mengumumkan itu, tapi sudah diumumkan oleh pengacara sendiri. 12 orang ini calon tersangkanya, orang udah tahu nama-namanya siapa itu. Terima kasih Pak Al-Qadri, Anda luar biasa sekali memberikan informasi calon tersangka. Paling top News TV se-Indonesia. Saya ingin sampaikan ya, bahwasanya Polri itu selalu mengedepankan asas salus populi suprema lex exto, yang artinya bahwasanya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Jadi Polri wajib menjaga agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan yang saat ini di media sosial ramai. Apalagi ada lagi kita lihat informasinya sampai ada demo ke rumah Pak Jokowi, ya kan, sampai ada bilang tangkap Jokowi, adili Jokowi, gantung Jokowi. Saya kira itu harus ditertibkan semua. Pak Jokowi sudah tepat menyerahkan proses ini kepada kepolisian agar semuanya diproses hukum, ya, baik yang sudah diproses hukum maupun yang akan datang. Karena apa? Biar ada efek jerah nih, agar jangan terlalu cepat kita menuduh sesuatu hal yang itu sebenarnya masih perlu diuji. Nah, ini fitrah memberikan pemahaman, penekanan menohok kepada orang-orang yang selama ini mengatakan yakin seyakin-yakinnya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kata-kata mereka ini loh. Padahal melihat langsung, memegang langsung ijazah Pak Jokowi itu sekalipun nggak pernah. Tapi kok bernyali sekali. Mereka ini menyampaikan, menegaskan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Kemudian di acara TV beberapa waktu yang lalu, kuasa hukum Roy Suryo CS ini dengan gamblang membeberkan siapa-siapa saja calon tersangka tersebut yang berjumlah 12 orang. Makanya tadi Fitra ini menyampaikan, oh terima kasih luar biasa sekali. Pihak kepolisian saja belum mengumumkan, tetapi pihak kuasa hukum Roy Suryo CS sudah menyampaikan duluan. Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan, itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Ilmu paradoksnya beliau. Dan dia mengatakan di awal bahwa Joko Widodo itu mentor saya. Dalam hal apa? Dalam hal sayur kanan belok kiri. Waduh, ada. Gimana itu teman-teman? Dr. Tiva menyampaikan lagi, sepertinya nyinyir ke Presiden Prabowo. Iri dengan keharmonisan hubungan antara Presiden Prabowo dan Pak Jokowi Presiden ke-7. Ini Presiden Prabowo menyampaikan kalau Pak Jokowi itu merupakan mentornya, tapi dicoba dipelintir maknanya sama Dr. Tiva. Yaitu dia mengatakan tadi mentor di pihak belok kiri, sen kanan. Aduh, mending siap-siap saja dah. Bu dokter Tiva siap-siap saja.
siap-siap saja jadi tersangka, lalu mengenakan rompi orange. Ya, kalau saya Joko Widodo itu mentor saya mengikuti beliau apa yang diikuti sen kanan belok kiri, paradoks dalam bahasa Presiden Prabowo itu paradoks. Jadi artinya benar Ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting. penting. Buktinya ketika beliau mengatakan ijazah itu nggak penting, Ibu Megawati echoing. Ya kalau nggak punya ijazah apa itu ya beliau. Kemudian salah satu wakil ketua Golkar waktu itu kalau nggak Pak Idris apa itu juga bilang begitu dan echoing kan di antara pejabat tuh echoing. Ada, entahlah gimana nih teman-teman. Ini dibalik-balik saja nih, mencoba digiring-giring opini, dimaknai tersendiri sama Dokter Tifa yang satu ini. Pokoknya nyerang Pak Jokowi dulu, kalau bisa juga nyerang Presiden Prabowo. Seperti halnya yang barusan saja terjadi. Itu saja kerjaan orang-orang ini, nyinyir, bikin gaduh dah. Mending pihak kepolisian bekerja lebih gercep lagi dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhasil mengenakan rompi orange yang jadi tersangka. Biar kegaduhan, kehebohan di media sosial ini cepat berlalu begitu saja dan Indonesia kembali adem. Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.